semua. Mohon maaf suara saya agak begini karena memang agak parau. Kelihatannya memang masuk angin dari saya tiba di acara onsite learning ya di Bandung dan saya baru sore ini sampai. Doakan nih supaya besok bisa naik khotbah. Kalau nggak saya bisa call Rusti malam-malam gantiin saya besok untuk ini. Tapi doakan supaya saya bisa pagi lebih sehat. Ya, puji Tuhan kita akan mulai ibadah kita malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan yang sudah menyertai kehidupan kita sepanjang hari hingga sore hari ini, Tuhan memelihara kita dengan begitu luar biasa dan mempertemukan kita meskipun di dalam lewat ibadah Zoom ya. Dan kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita bersama-sama dengan kita akan memimpin kita di ibadah kita. Kita bertemu dengan Tuhan Yesus menjadi kerinduan kita malam hari ini untuk sama-sama menerima berkat Tuhan ya. Ibadah 1 jam saja kita akan mulai. Pekerjaan selanjutnya nanti biar dipimpin oleh Saudari Nofri dan nanti renungan dibawakan oleh Om Rusdi atau Kak Rusdi ya. Kita berdoa sejenak. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan pertemukan kami kembali di hari ini di awal bulan tahun tanggal 1 Juni tahun 2024 hari Sabtu pukul 19.30 dalam ibadah Zoom 1 jam saja. Kami tahu ini semua pertolongan Tuhan yang Tuhan bawa kami, entarkan kami dari waktu ke waktu, dari hari ke hari, tanpa terasa kami bisa berkumpul kembali. Kami rindu Tuhan, Kau hadir bersama-sama kami, di rumah kami masing-masing, di layar Zoom ini, dan kami merasakan kehadiran-Mu Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu Tuhan, agar kami Tuhan malam hari ini, kami boleh mendapatkan satu perubahan yang lewat kebenaran firman-Mu dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, yang mengubah kehidupan kami ke arah yang lebih baik lagi. Lewat kuasa Roh Kudus dan firman-Mu membawa kami untuk menjadi anak-anak-Mu sebagai pemuda-pemuda yang berkarakter, yang memiliki wawasan, dan boleh dipakai, diperlengkapi oleh Tuhan akan lebih baik lagi ke depannya. Tuhan, ini hidupan kami, ini doa kami, ini yang menjadi sembahyang kami, doa kami kepadamu. Biarlah Tuhan yang menolong, memimpin ibadah kami dan membentuk kami lebih baik lagi lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu serahkan jaringan internet, Hamba-Mu serahkan semua yang terlibat, Hamba-Mu yang pelayanan malam hari ini, baik itu Nopri maupun juga Kak Rusdi yang membawakan firman-Mu. Terima kasih teman-teman kami yang masih di luar sana yang belum bergabung. Biarlah kami tetap bawa dalam doa, mereka boleh bergabung bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh berbakti memuji memuliakan nama Bapa. Ini doa dan sembahyang kami naikkan syukur kami hanya bagi namamu. Dalam nama Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan yang bertugas. Terima kasih Om James. Shalom pemuda GGA Shalom, shalom. di Tuhan. Pastinya kita selalu sehat, selalu kuat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa pada hari ini kita boleh berkumpul walaupun lewat Zoom, tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kita dimanapun kita berada. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan lewat pujian, penyembahan, serta firman Tuhan yang akan ditaburkan bagi kita di ibadah pemuda remaja 1 jam saja pada malam hari. Mari kita menyanyikan satu pujian tentang penyertaan Tuhan. Kita bersyukur karena penyertaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Boleh ada di awal bulan Juni ini semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Penyertaan Tuhan segalanya hadir di hidupku terutama bagi penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan Tuhan
hadirmu di anugerah semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari nyanyikan pujian ini dari segalanya pergi semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, amin, haleluya. Anugerah semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari katakan anugerah. Anugerah-Mu, amin, anugerah-Mu, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu,
semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Anugerah, kasih dan sayang, cuma kekuatan bagiku. Anugerah, semua karena anugerah, bukan karena kekuatan. Anugerah, Tuhan, kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, puji nama Tuhan. Dengan kasih Yesus, kami minta kesediaan Oce untuk membawa kita dalam doa kita. Mari seluruh pemuda, mari kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk segala penyertaan-Mu, kebaikan-Mu di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami bersatu memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Saudari Ocha. Tadi kita akan memuji nama Tuhan. Kita mau bertepuk tangan. Kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyanyikan lagu Bersuka di dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka ciptalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka ciptalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka,
suka, bersukacitalah. Bersukacita dalam Tuhan senantiasa, karena Tuhanlah yang memberikan kita kekuatan. Amin. Firman Tuhan, pada kesempatan ini saya membuka ruang kesaksian bagi pemuda-pemudi yang mau bersaksi, menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 bulan yang lalu. Dipersilakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada mungkin 2 minggu ke depan kali ya. Kita tunggu buat teman-teman semuanya untuk bersaksi. Dan mari kita siapkan hati kita untuk menerima benih kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kita bagikan kepada kita. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita menyanyikan pujian berkata, sekali Yesus, selamanya Yesus. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dari hidup dan kesempatan baru, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, maupun kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Sekali Yesus, sekali
Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada Saudara Susti. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa meminta pimpinan daripada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, berterima kasih atas kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau telah memimpin kami dari pagi hari, bahkan sampai pada saat ini. Kami percaya semua karena kasih dan kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan tidak kebetulan kami akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah kami bersama dengan pemuda-pemudi GPDI Geraha Anugerah. Kami percaya bahwa ada maksud Tuhan yang baik. Ada kebenaran firman Tuhan yang akan kami perdengarkan. Dan kami percaya nama Tuhan dimuliakan. Hamba berdoa, Tuhan Kau berkati setiap kami yang ada melalui Zoom pada saat ini. Kami berdoa, Tuhan kira menjamah setiap kami masing-masing yang mengikuti ibadah ini. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau siapkan piring-piring rohani, tanah yang subur, yang siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Terutama anakmu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar Roh Kudus memampukan hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu. Kiranya hamba-Mu menyampaikan semuanya berasal daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang akan kami lakukan pada saat ini. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, jaringan yang kami gunakan, bahkan laptop HP yang kami gunakan, kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi. Oleh semua boleh berjalan dengan baik karena Tuhan yang memimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, kita akan belajar firman Tuhan, terutama sebelumnya saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Om Jim dan juga Rosa yang sudah menghubungi. Terima kasih. Dan ini suatu kepercayaan yang luar biasa, kesempatan yang sangat baik untuk kita bisa beribadah bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita akan belajar satu firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saya minta dengan kasih Tuhan salah satu teman-teman di pastori untuk membacakan bagi kita. Siapa saja yang bersedia, saya persilahkan dengan kasih Kristus. Roma Roma pasal pasal 8 8. ayat 31. Jadi firman Tuhan, keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang.
oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Amin. Berbahagialah kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan kita. Baik teman-teman semua, kita akan belajar satu firman Tuhan yang akan saya beri tema lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan, lebih dari pemenang. Saya ambil dari ayat yang ke-37, saya membacakan untuk kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Suatu tema yang baik untuk kita renungkan, menguatkan kita dalam kita menjalani sehari-hari. Ya. Lebih dari pemenang adalah suatu kemungkinan bisa dialami oleh semua orang. Saudara, Paulus menggunakan istilah yang lazim digunakan dalam dunia olahraga, yaitu menang atau pemenang. Artinya dalam pertandingan, siapa apapun pertandingannya, pasti ada pemenang dan ada yang kalah. Nah, istilah inilah yang dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan kita sebagai orang percaya bahwa kita lebih daripada pemenang, tetapi bukan karena kita, tetapi melainkan karena Allah telah mengasihi kita. Nah, kita menang karena Tuhan yang membela kita. Kita menang karena Tuhan yang berperang bagi kita. Bukan karena, nah, yang kita bahas bukan dalam pertandingan olahraga, tetapi ini yang akan kita pelajari. Nah, semuanya itu di ayat yang 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Apa arti semuanya itu? Di ayat-ayat yang sebelumnya, Paulus mengatakan bahwa sesudah menjelaskan keberdosaan manusia, satu-satunya solusi tentang keberdosaan manusia adalah iman kepada Yesus Kristus. Ya. Solusinya adalah iman kepada Yesus Kristus. Yesus telah membereskan semua dosa kita di atas kayu salib. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita yang telah berdosa, semuanya telah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Nah, karena itu ada perubahan di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Di pasal 5 dikatakan di sana, ya. Ada transformasi hidup di dalam Kristus, ya, diwarnai dengan kasih karunia, adanya kasih karunia, ada damai sejahtera, ada pengharapan, ada pembenaran di dalam Kristus. Saudara tidak lagi hidup di bawah kutuk dosa. Ini semua dimungkinkan. Ya. Kita tidak lagi berada di bawah kutuk dosa karena kita dipimpin oleh Roh Kudus yang terus-menerus meyakinkan kita, menguatkan kita, dan memimpin kita kepada kesucian hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang Paulus katakan di pasal 8 ayat pertama. Bahkan penderitaan pun tidak akan mampu menggagalkan kita. Ya, menggagalkan pengharapan keselamatan kita. Karena Allah akan menolong kita. Ya, dan mengerjakan kebaikan di dalam kehidupan kita. Itulah yang Paulus maksudkan di ayat yang ke-31. Bahwa arti daripada semuanya itu adalah berkat rohani yang Paulus katakan. Ya, tentang keberdosaan, tentang solusi satu-satunya iman kepada Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Saudara dikasih oleh Tuhan. Nah, berkaitan dengan teks yang kita baca, apa yang akan kita pelajari bahwa lebih daripada pemenang? Maka yang pertama adalah Allah di pihak kita. Ya. Jadi yang pertama, kenapa kita disebut sebagai orang percaya? Karena Allah ada di pihak kita. Ya, Allah di pihak kita. Roma pasal 8 ayat 31 katakan di sana, sebab itu, ya, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan kita? Ya. Nah,
Kita lebih dari pemenang karena Allah di pihak kita. Jika Allah di pihak kita, di situ dikatakan terjemahan lain, jika Allah adalah untuk kita. Nah, bukan hanya di pihak kita, Allah bukan hanya di pihak kita, tetapi Dia juga untuk kita. Adalah ungkapan yang luar biasa menguatkan kita bahwa Tuhan ada untuk kita. Nah, kalau ini menjadi iman kita, menjadi kehidupan kita, pasti kita akan merasakan aman, damai sejahtera, dan berpengharapan di dalam kehidupan kita. Sekalipun kita memiliki perlawanan, kita tidak akan kalah, bahkan kita lebih daripada pemenang. Karena Allah di pihak kita, dan Dia telah mengasihi kita. Apa buktinya Allah mengasihi kita? Apa buktinya Allah ada untuk kita? Allah telah mengasihi kita dan menyerahkan anaknya bagi kita. Itulah buktinya. Jika Allah telah menyerahkan anaknya bagi kita, anak yang satu-satunya, dikasihnya apalagi hal yang lain. Paulus katakan bahwa segala sesuatu diberikan kepada kita. Allah mengaruniakan segala sesuatu pada kita. Nah, ini yang dimaksudkan. Allah telah memberikan Yesus mati bagi kita di atas kayu salib untuk membereskan hutang dosa kita. Telah lunas dibayarnya. Apalagi hal yang lain Tuhan pasti akan berikan. Nah, segala sesuatu artinya bukan sesuatu yang kita pikirkan secara duniawi, saudara, teman-teman semua. Ya. Segala sesuatu artinya yang berkaitan dengan keselamatan kita. Ya. Memiliki kasih yang terbatas, tidak terbatas, sama seperti Kristus. Jadi bukan sesuatu yang bersifat duniawi, ya, yang membawa akhirnya kepada kesesatan, tetapi yang berguna bagi kemuliaan. Itu adalah arti segala sesuatu. Saudara dikasih oleh Tuhan, berkaitan dengan ini. Pertanyaannya, kita ada di pihak mana sekarang? Apakah di pihak Allah, pihak diri sendiri, atau pihak yang lain? Ini menjadi perenungan bagi kita. Ini menjadi koreksi bagi kita. Kalau selama ini kita menganggap bahwa diri kita adalah milik kita sendiri, kita bukan orang yang disebut lebih dari pemenang. Kalau kita dimiliki oleh sesuatu yang di luar Tuhan, kita bukan disebut oleh orang pemenang. Nah, mari kita mengkoreksi diri, ya, supaya terus hidup lebih baik bagi Tuhan. Kita mau dikatakan orang yang lebih daripada pemenang. Nah, kalau kita di pihak Allah, jangan khawatir akan apapun dalam hidup ini. Tuhan pasti menolong. Bukan berarti tanpa masalah. Bukan berarti tidak ada penderitaan. Ada penderitaan, tetapi Tuhan akan menolong. Ya. Itu yang dikatakan bahwa Allah di pihak kita. Tuhan berkata, Allah mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita. Itu yang Paulus tekankan. Yang kedua, jaminan keselamatan. Kita dikatakan lebih daripada pemenang karena ada jaminan keselamatan. Tidak ada jaminan keselamatan atau kepastian keselamatan di luar Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita dikatakan lebih dari pemenang karena jaminan keselamatan ada dalam kehidupan kita. Saudara diperhadapkan di dalam dunia ini. Di tengah dunia ini. Tidak ada yang pasti. Apalagi menyangkut janji. Banyak janji tinggal janji. Yang diberikan oleh siapapun yang di sekitar kita. Apalagi menyangkut keselamatan. Tidak ada agama apapun, tidak ada nabi apapun, tidak ada pemuka agama apapun yang menjamin keselamatan. Kepastian keselamatan. Tidak ada. Kecuali Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kita sudah berada di jalan yang benar. Hal inilah yang sangat penting bagi kekristenan. Banyak orang setelah menyadari ini bertobat dan menerima Yesus memberi diri dibaptis. Karena tahu Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan bagi dunia ini. Tidak ada di tempat lain dan tidak ada dimanapun. Sekali lagi saya katakan, tidak ada agama,
nabi, atau pemuka agama yang berani berkata, aku adalah jalan keselamatan. Nah, Paulus meyakinkan kita keselamatan di dalam Kristus tidak bersifat spekulatif, ya, tidak moga-moga, ya. Jika sesuai harapan atau jika Allah berkenan kita akan selamat, ya. Atau jika Tuhan berkenan, itu ada spekulatif, moga-moga, tidak ada kepastian. Sementara kita di dalam Tuhan ada keselamatan, kepastian keselamatan. Nah, semua kemungkinan buruk tidak akan menggagalkan keselamatan. Ada 3 alasan yang perlu kita renungkan. Kenapa keselamatan tidak akan pernah gagal? Yang pertama, tidak ada yang menggugat kita. Di ayat yang ke-33a. Ya. Menggugat artinya membawa tuduhan atau dakwaan kepada seorang. Tuduhan ini biasa dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh seorang. Orang pilihan tidak boleh lagi hidup di bawah tekanan tuduhan ini. Tuduhan ini adalah pekerjaan iblis untuk menjauhkan kita dari Allah. Sudah harus menyadari ini, bahwa kita tidak lagi di bawah tekanan. Mengapa tidak boleh terjadi? Karena Allah membenarkan kita. Allah telah membenarkan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Ayat 32a. Kepastian tentang pembenaran ini sangat penting, saudara-saudara, teman-teman semua, sebagai pemuda yang dikasihi Tuhan. Tidak jarang kita membiarkan diri sendiri merasa tertuduh karena kegagalan dan dosa kita. Ada keraguan tentang keselamatan. Timbul pertanyaan, apakah saya selamat atau tidak? Ini adalah tuduhan yang serius. Ada perasaan tidak layak untuk dikasih oleh Allah. Keselamatan tidak bergantung pada kebaikan, pada keberdosaan kita, melainkan karena pembenaran dan kasih karunia Allah. Jadi saya garis bawahi untuk kita renungkan. Keselamatan tidak bergantung pada kebaikan kita atau keberdosaan kita, melainkan karena pembenaran kasih karunia Allah. Ini yang harus kita renungkan. Ya. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, kita mempelajari tidak ada yang menggugat kita. Yang kedua, tidak ada yang menghukum kita. Ayat 33b sampai 34. Nah, Paulus menegaskan bahwa tidak ada penghukuman bagi kita yang sudah berada dalam Kristus. Jadi orang-orang yang ada dalam Kristus tidak lagi di bawah penghukuman, tidak ada lagi. Di ayat pasal 8, ya, pasal 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Jelas kita yang sudah ada dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Karena alasannya apa? Karya penebusannya sempurna bagi kita. Amin. Ia telah mati bagi kita. Bangkit bagi kita. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah. Dan menjadi pembela kita. Dia yang akan menjadi pembela kita. Kematiannya menyelesaikan persoalan terbesar kita, yaitu adalah dosa. Kebangkitan mengalahkan ketakutan terbesar kita, itu adalah maut. Dia telah bangkit, maka kita pun akan bangkit. Dan maut tidak akan menguasai kita. Jadi semuanya telah selesai, tidak ada penghukuman lagi, semuanya sudah ditanggung oleh Yesus Kristus bagi kita yang ada dalam Tuhan. Kecuali kalau kita tidak ada berada dalam Tuhan. Itu menjadi pilihan bagi kita. Itu adalah jaminan keselamatan. Kenapa kita disebut oleh orang-orang yang menang? Karena Kristus yang telah menjadi pembela kita. Kemudian poin ketiga, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Saudara, bagi Paulus kasih Kristus tidak menghindarkan kita dari segala macam kesusahan, penderitaan, masalah hidup, tidak.
Kita memang masih mengalaminya, tetapi tidak ada yang memisahkan kita daripada Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Kita harus puji dan syukur kepada Tuhan. Ya. Kasih Kristus tidak selalu berbentuk kelepasan dari semua hal buruk. Bisa saja hal buruk terjadi dalam kehidupan kita. Jangankan hal sekedar berbahaya atau kesengsaraan, bahkan kematian pun bisa menimpa kita. Tetapi semuanya itu tidak memisahkan kita dari kasih Kristus. Itu yang Paulus maksudkan. Kita harus mengerti bahwa satu hal yang menghibur kita adalah kepastian kemenangan di dalam Kristus. Itu yang menghibur kita. Kita adalah orang yang menang. Kepastian itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Semua upaya untuk menggagalkan keselamatan kita akan sia-sia. Karena tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Teman-teman pemuda, dan kita semua yang hadir secara online pada saat ini. Saudara, tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Tidak ada. Karena Kristus menghibur kita. Ada kepastian kemenangan di dalam Kristus. Sekalipun banyak masalah yang menimpa kita. Ya. Nah, Kristus sendiri berkata, "Akulah jalan, akulah kebangkitan dan hidup." Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Itulah iman kita. Berbeda daripada yang lain. Berbeda. Kalau kita percaya kepada Kristus, jadi akulah, Yesuslah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Sama seperti Kristus. Dia telah bangkit. Yohanes 11 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah jaminan keselamatan kenapa kita disebut adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Yesus Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kematian pun tidak akan menjadi penghalang dan pemisah kita daripada Tuhan. Itulah yang terbesar. Itulah hal yang harus kita renungkan sebagai anak-anak Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang membegahkan diri. Jadi kita diselamatkan bukan karena hasil usaha kita berbuat baik, hidup sesuci mungkin supaya kita diselamatkan, bukan, tetapi karena pemberian Allah. Pemberian Allah itulah yang timbul dalam pribadi kita tentang kesalehan hidup, kesucian hidup. Bukan supaya kita selamat, kita berbuat baik. Bukan, tetapi semua karena pemberian Tuhan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, firman ini sangat meneguhkan bagi kita. Lalu apa yang menjadi tugas kita? Tugas kita sebagai pemuda, remaja, GPDI Graha Anugerah. Yang pertama, mengerjakan keselamatan. Caranya bagaimana? Membangun relasi yang intim, yang erat, yang dekat dengan Tuhan. Hidup berkenan bagi Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, bahkan dimanapun kita berada. Hal-hal yang tidak berkenan di hadapan mulai hari ini, saat ini kita singkirkan dari hidupan kita. Kita lebih rajin lagi berdoa, membaca firman Tuhan,
meminta kekuatan daripada Tuhan, supaya kita terhindar daripada hal apapun yang dapat memalingkan kita daripada Tuhan. Kita mengerjakan keselamatan. Yang terpenting bukan lagi yang ada di hadapan kita duniawi ini, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Itulah mengerjakan keselamatan. Menyebarluaskan, yang kedua menyebarluaskan berita keselamatan. Caranya menjadi saksi Kristus dalam keteladanan, perkataan maupun perbuatan. Kita harus seperti Kristus. Jangan malah menjadi batu sandungan bagi orang lain, melainkan melalui kehadiran kita, orang diberkati, dihibur, dikuatkan, dan nama Tuhan dimuliakan. Orang menjadi mengenal Yesus Kristus melalui kehadiran kita. Itulah artinya menyebarluaskan berita keselamatan. Karena Yesus Kristus adalah keselamatan satu-satunya yang tadi saya sudah katakan di dalam dunia ini. Ya. Yang ketiga, ambil komitmen. Mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Caranya, ambil komitmen persembahkan hidup kita hanya untuk kepentingan Tuhan. Saudara, tidak harus jadi pendeta atau guru agama untuk apapun, untuk menjadi pelayan Tuhan. Tidak harus. Tetapi apapun profesi kita, kita bisa terlibat dalam pelayanan Tuhan. Ibadah minggu, ibadah keluarga, ibadah pemuda seperti saat ini, ibadah sekolah minggu, dan pelayanan-pelayanan yang lainnya. Kita bisa ambil dalam bagian pelayanan Tuhan. Apalagi yang menjadi penghalang kita. Ya. Misalkan WL, singer, bahkan penerima tamu bisa kita lakukan tanpa harus sekolah dulu, sekolah teologi. Tidak. Semua bisa kita lakukan supaya kita ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memisahkan diri daripada dunia ini. Sekalipun kita masih hidup dalam dunia ini. Memisahkan diri bukan artinya kita tidak mau bergaul dengan orang lain, bukan. Tetapi memisahkan diri artinya kita mau hanya berkenan kepada Tuhan, tidak lagi dikuasai oleh hal-halnya duniawi ini. Saudara, ini menjadi perenungan bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan ini. Saya tidak bermaksud untuk menggurui kita semua, tetapi kita belajar bersama-sama sebagai pemuda, remaja. Ya. Kita belajar bersama-sama untuk melakukan tugas kita. Tuhan sudah melakukan bagiannya. Dia sudah menjadi pembela kita. Dia sudah mati bagi kita. Ya. Jaminan keselamatan sudah ada. Sekarang yang kita melakukan bagian kita, mengerjakan keselamatan, memberitakan keselamatan melalui hidup kita, dan mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Saudara, mari kita membangun iman kita yang lebih sungguh lagi. Bantu Om Jem, bantu Ibu Gembala, Bapak Gembala di dalam pelayanan Tuhan. Apapun yang bisa kita lakukan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Firman Tuhan katakan bukan untuk manusia, kita melakukannya untuk Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Yang menjadi kesimpulan bagi saya, bagi kita semua, ya. Sebagai pemuda remaja, mari kita ya percaya kepada Tuhan. Sungguh-sungguh firman Tuhan tadi sudah katakan. Oleh karena itu, kita bukan hanya dikatakan menang, bukan seorang yang menang, tetapi kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Allah yang menjadi pembela kita, menjadi pelindung kita, menjadi penolong kita. Bahkan penganiayaan, kesusahan hanya akan menjadi kekuatan, pengharapan kita kepada Tuhan. Semuanya itu mengerjakan kebaikan bagi kita, supaya kita lebih sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan.
Bahkan ketika kematian datang, hal itu hanyalah pintu masuk kepada kebahagiaan dan kemuliaan yang lebih besar bagi kita orang percaya. Kematian bukanlah kekalahan, melainkan suatu permulaan kemenangan yang lebih besar. Sungguh tidak ada suatu apapun yang dapat memisahkan kita daripada kasih Kristus. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita yang hadir pada saat malam hari ini. Ya. Menjadi perenungan bagi kita bahwa kita lebih daripada pemenang. Itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih Tuhan. Karena kita di pihak Allah. Ya. Dan karena keselamatan yang jaminannya adalah kepastian yang akan pasti kita dapati. Tidak ada penderitaan apapun yang dapat memisahkan kita daripada Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita. Soli Deo Gloria. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami pelajari bersama-sama. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi kekuatan baru supaya kami lebih lagi hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami mempersembahkan diri kepada Tuhan. Kami belajar untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Baik di tengah-tengah keluarga kami, di sekolah, di tempat pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada. Dan kami belajar mulai hari ini mau setia kepada Tuhan dalam mengambil bagian apa yang kami bisa lakukan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, bila firman Tuhan yang boleh tertanam dalam hati pikiran kami, karena kami telah dibela dan diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni hamba-Mu ya Bapa. Kalau ada kata-kata yang salah dan sudah menyimpang daripada isi hati Tuhan, kiranya Tuhan mengampuni. Dan kiranya Roh Kudus memateraikan firman ini dalam kehidupan kami yang mendengarkan pada saat ini. Hamba berdoa bila pemuda-pemudi GPDI Geraha Anugerah boleh semakin hari semakin setia kepada Tuhan. Semakin rajin beribadah kepada Tuhan. Dan mengabdikan hidup mereka untuk kepentingan Tuhan semata. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan firman ini kepada Engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Kak Rusdi sudah memberitakan firman. Luar biasa kebenaran firman Tuhan malam hari ini yang sudah kita dengar bersama dan menjadi satu perenungan kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Tapi saya ingin juga mengajak semua pemuda yang remaja dikasih Tuhan, sebelum kita tutup di dalam doa, bahwasanya janganlah kata lebih dari pemenang ini hanya sekedar slogan atau nyanyian atau kata-kata yang manis yang indah. Ya, saya lebih dari pemenang. Tapi sebenarnya kita belum pernah merasakan apa arti, apa esensi daripada kemenangan itu. Tadi sudah dipaparkan ya bagaimana dikatakan sebagai pemenang. Tapi saya tertarik dengan 3 poin terakhir, yaitu tugas kita. Ya, bagaimana tugas kita itu tadi mengerjakan keselamatan, ya, memberitakan Injil keselamatan, mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, kalau saudara ingin mengalami kemenangan yang sejati, kemenangan yang dari Tuhan, benar-benar kerjakan keselamatan itu tadi. Apa itu tadi poinnya? Membangun relasi dengan intim dengan Tuhan. Bukan hanya kita hanya sekedar namanya Kristen, bukan hanya kita sekedar
kita tahu Alkitab yang kita bawa, atau kita hanya tahu ya saya orang Kristen, tapi kita nggak pernah ngalamin apa arti Kristen itu, apa itu keselamatan. Nah malam hari ini terima kasih hambanya sudah membawa kita mengerti lebih dalam lagi tentang arti keselamatan dan kita lebih dari pemenang. Ya Bapak teman-teman, biarlah kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya mau katakan hari-hari ini adalah hari-hari yang tidak baik. Hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Hari-hari ini bukan hari-hari yang mudah untuk kita lalui. Tetapi kita percaya bahwa kita ini adalah orang-orang yang berkemenangan. Kita bisa menemukan Yesus di dalam setiap persoalan yang kita hadapi. Kita bisa menemukan Dia yang memberikan keselamatan, memberikan kemenangan dalam setiap persoalan. Ya, itu saja. Sekali lagi saya terima kasih karena saya komit 1 jam selesai, kita selesai ya di dalam ibadah kita malam hari ini. Kira-kira ada yang mau disampaikan dari pengurus, mungkin dari dari Nofri atau Rosa, ada yang mau disampaikan pengumuman malam hari ini sebelum kita tutup di dalam doa? Ya ada Om. Nggak ada Terima ya? kasih Kak Rusdi Oke. atas pelayanannya. Silakan Bapak Ibu boleh buka mic-nya mengucapkan terima kasih buat pelayan hari ini, baik itu membawakan Nofri, juga membawakan doa, ya siapa namanya Rosa, juga Kak Rusti. Silakan buka mic-nya, bisa mengucapkan terima kasih buat pelayanannya malam hari ini. Thank you, Kak. Thank you Kak Terima Rusdi, luar kasih, Kak biasa. Rusdi. Terima kasih Kak Rusdi. Terima kasih semuanya. Nofri, terima kasih. Terima kasih, Kak. Layanan. Terima kasih Om Jim. Ya, makasih semuanya. Oke, baik. Kita akan tutup ibadah kita malam hari ini. Saya kasih pengumuman, jangan lupa besok kita ada kebaktian ya di gereja pukul 9 kita mulai dan disertai dengan perjamuan kudus. Ya, juga ada Gebi nih hari ini. Tahu mudah-mudahan besok Gebi bisa bantu. Ya, besok kebaktian karena besok kita perjamuan. Ya, kita sama-sama mau datang kepada Tuhan besok. Kita kembali lagi beribadah bakti muji melakukan nama Tuhan ya. Sebelum kita istirahat dan kita tutup, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Dan kita akan tutup dengan doa berkat malam hari ini. Kita mau sama-sama terima berkat Tuhan sebelum kita tidur ya. Semoga suara saya bisa terdengar. Suaranya habis sekali, jadi saya harus save suara buat besok. Jangan sampai nggak ada sama suara apapun lagi besok. Puji Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih malam hari ini karena kebaikan-Mu Tuhan. Engkau mengajar, mengingatkan kami dengan lewat kebenaran firman-Mu. Bahwa kami adalah pemuda-pemuda GPD Geraha Anugerah. Lewat firman-Mu menyatakan bahwa kami adalah lebih dari pemenang, orang-orang yang lebih dari menang. Biarlah kata-kata ini bukanlah sesuatu hanya slogan atau kata ucapan yang gampang kami ucapkan, tapi benar-benar menjadi satu pengalaman pribadi, lepas pribadi dengan Tuhan. Kalau bahwa Tuhan itu memberikan kami kemenangan, Tuhan itu memampukan kami untuk kami bisa mengalami semua persoalan dengan kemenangan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan memberikan kami kesanggupan untuk kami boleh menerima kemenangan yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Sebabnya tugas yang Tuhan sudah taruh di depan kami, biarlah kami mau lakukan dengan sungguh-sungguh, mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, dengan tetap terus membangun relasi intim dengan Tuhan, ya, hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang kudus di hadapan Tuhan, karena itulah yang menjadi kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami pun mau menjadi pemberita-pemberita Injil. Bukan hanya kami memberitakan Injil lewat persaksian atau firman yang kami sampaikan di hari Minggu, tetapi lewat perkataan kami, tingkah laku kami, ya, apapun yang kami perbuat dimanapun kami ada, di keluarga, di tengah-tengah pergaulan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami, dimanapun kami ada, kami mau memberitakan keselamatan itu lewat tutur kata kami, tingkah laku kami, tindakan kami Tuhan, perbuatan kami Tuhan, yang menyatakan bahwa kami ini anak Tuhan, bahwa kami ini orang-orang yang telah diselamatkan, bukan orang-orang yang ugal-ugalan, semaunya dewe, semaunya karepnya sendiri, tetapi biarlah kami mau dididik, dilatih, mengikuti rencana Tuhan, supaya apa yang menjadi agenda Tuhan dalam kehidupan kami, itu boleh terlaksana, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Tuhan,
Mampukan kami Tuhan, untuk kami pun mau mengambil bagian dari apa tugas yang Tuhan percayakan buat kami. Biarlah kami mau Tuhan melakukan itu dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, bukan karena paksaan, bukan karena kami merasa kami lebih jago dari orang lain, tetapi kami merupakan kerendahan diri. Kami mau tunduk, kami mau taat, karena saat kami tunduk, saat kami taat, saat kami mengikuti apa yang Tuhan mau, maka roh Tuhan bekerja, roh Allah bekerja, roh Allah yang memberikan kami hidup, roh Allah yang memberikan kami kemampuan, roh Allah yang memberikan kami kesanggupan. Tanpa kami penundukan diri, tanpa kami, oh Tuhan, ada kerendahan hati, itu tidak akan roh Tuhan menguasai kehidupan kami, tetapi roh daging kami, roh manusia jasmani kami ini justru yang menjadi dominan, yaitu apa? Keangkuhan hidup, ketamakan, egois segalanya. Tuhan, dijauhkanlah kiranya dari Tuhan hal-hal yang tidak berkenan daripadamu, tapi biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang tunduk dan taat pada melayani pikiran dan perasaan Kristus, yang itulah yang Tuhan mau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selesai akan diri kami, kami selesai Tuhan dengan apa yang sudah kami perbuat di masa lalu kami. Kami tidak akan ingat lagi, kami akan menapatkan ke depan, karena Tuhan sudah taruh visi dan misi bagi kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan taruh visi dan misi bagi kami Tuhan, anak-anakmu pemuda remaja. Kami mau ingat itu dengan sungguh-sungguh. Kami menjalankan visi dan misi Allah dengan ketekunan. Kami menjalankan visi dan misi Allah, sehingga semuanya rencana Tuhan, di mana Tuhan akan mengembalikan kami menjadi orang-orang yang serupa dengan dengan Kristus. Kami mau ada di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku mau berdoa biar pemuda remaja yang hari ini hadir Tuhan, baik Brian, Angel, Om Ruka Rusti yang sudah memberitakan firman-Mu, Destiny, Vivin, Erwin, juga keluarga Pastori Tuhan, ada Nofri Tuhan, ada Yana, ada Rosa Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Tadi mau melihat pada Melody, Tuhan tolong mereka, Tuhan mampukan mereka dalam setiap apapun. Gaby juga Tuhan tolong, biarlah apapun yang mereka kerjakan dalam studi, dalam pekerjaan, oh apapun yang mereka doakan dan gumuli, hamba berdoa dalam nama Yesus. Oh Tuhan, hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan melepaskan berkat-Mu atas pemuda remaja tempat ini. Mereka Tuhan boleh sungguh-sungguh, mereka boleh mengabdi kepada Tuhan, mereka boleh mengerikan dirinya Tuhan, merelakan dirinya untuk melakukan semua kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ini doa dan sembahyang kami. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami di malam yang gelap ini. Kami akan memberikan tubuh kami dengan istirahat dan segala kelelahan kami, biar kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, tubuh yang diberkati Tuhan, tubuh yang boleh untuk memuliakan nama-Mu, tubuh yang boleh juga menyukakan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Ini doa dan sembahyang kami, hamba-Mu alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemuda remaja yang dikasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan Yesus, serta persekutuan dengan kekuatan kuasa Roh Kudus akan mengurapi saudara, mengikat saudara dengan tali kasih Tuhan mulai hari ini, besok, panjang minggu berjalan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Terus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Kak Rusdi.